Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 26, ayat 1-12, yang berbunyi demikian. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya, dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku, dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Saudaraku, ada kisah sepasang suami istri, terpaksa menghadapi sebuah badai rumah tangga yang serius. Lantaran sejak 3 tahun lalu, seorang wanita masuk ke dalam kehidupan rumah tangga mereka. Si istri merasa sudah tidak tahan, karena diperlakukan dengan tidak adil. Sejak hadirnya perempuan yang menjadi pihak ketiga dalam pernikahan mereka, hubungan keduanya semakin sulit dan rumit. Suaminya mulai makan di luar, dan jarang pulang cepat, seusai jam kantor. Istrinya pura-pura tidak tahu akan perbuatan suaminya, sebab ia ingin melihat sejauh mana kejujuran suaminya. Setelah 3 tahun, istrinya mengajukan cerai dengan suaminya, karena ia tidak memiliki alasan lagi untuk bersama-sama dengan suaminya. Ia sudah sangat menderita, baik secara mental dan psikis, akibat hubungan gelap suami dan perempuan tersebut. Saudaraku, tahukah Anda bahwa dosa membuat hidup manusia semakin jauh dari Allah? Dosa sangat merusak setiap segi kehidupan manusia. Paulus memiliki sederetan panjang mengenai akibat-akibat dosa dalam diri manusia. Saudara dapat membacanya dalam kitab Roma pasal 3. Kisah rumah tangga yang diambang kehancuran, dimulai dengan kehadiran sosok wanita yang tidak dikenal. Ia mulai melahap secara perlahan, namun pasti, kehidupan rumah tangga mereka. Wanita ini menyebarkan virus-virus mematikan, sehingga menginfeksi orang terdekat, yakni keluarga orang lain. Dosa tidak pernah membuat keadaan manusia semakin baik, dosa hanya akan semakin menenggelamkan kita di dalam keburukan dan kekotoran. Dosa merusak pikiran dan hati seseorang,
dan membuat ia semakin jauh, dan semakin merusak diri. Paulus membuat daftar perbuatan daging, yang merupakan gambaran kehidupan, yang sudah dirusak oleh dosa. Dalam kitab Galatia pasal 5, ayat 19-21, berbunyi demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun Paulus tidak mau berhenti di situ, ia ingin menunjukkan bahwa ada satu jalan tersedia bagi manusia. Bila manusia, yang sudah lelah dan sakit karena dosa, maka Paulus menyajikan sebuah solusi. Paulus berkata, bahwa hanya anugerah Allah, yang paling efektif, untuk memulihkan keadaan manusia yang sudah rusak. Sekalipun kehadiran dosa itu merusak, dan membinasakan hidup seseorang, namun anugerah Tuhan hadir, untuk memulihkan kita. Manusia tidak memilih opsi yang paling andal, untuk merestorasi hidup mereka dari dosa, selain melibatkan Allah, dalam hidup mereka. Kehadiran Allah, tidak akan memperburuk keadaan kita. Ia akan memperbaiki yang rusak, memulihkan yang terluka, dan menghidupkan yang sudah mati. Ia hadir, untuk membuat hidup kita semakin lebih baik, sebab kuasa dosa, tidak lebih hebat dan dahsyat, ketimbang kuasa anugerah Allah. Hadirnya Allah dalam hidup kita, akan memulihkan hubungan kita dengan Dia. Kita sangat memerlukan anugerah Allah, sebab hanya dengan demikian, manusia bisa keluar dari keterpurukan yang sangat mengerikan. Dosa hanya akan mengikat kita, dan mengekang hidup kita, namun anugerah Allah, membebaskan dan memberikan kelegaan dalam jiwa kita. Jika Anda merasa, bahwa Anda butuh anugerah Allah, maka engkau hanya perlu percaya saja kepada Yesus. Ia akan hadir menyapa, dan mengisi kekosongan dalam hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini,
sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.